Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini saya mencoba menjabarkan pokok bahasan mengenai perkembangan sistem periode unsur yang dipelajari di kimia kelas 10. Jadi ini ada beberapa perkembangan yang ditemukan oleh beberapa tokoh, yaitu ada Triade, Mendeleev, Moseley, lalu ada Octave, dan sebenarnya masih banyak lagi di sebelum-sebelumnya. Ini merupakan garis besarnya saja. Sampai nanti ditemukan yang modern, yang kita gunakan sekarang ya. Yang inilah tabel periodik atau sistem periodik unsur yang kita gunakan sekarang. Oke, kita mulai, yaitu perkembangan sistem periodik unsur atau SPU, atau boleh juga disebut nanti tabel periodik unsur atau TPU, sama aja ya. Jadi awalnya adalah bahwa unsur-unsur itu dibedakan dari logam dan non-logam, lalu berlanjut ke tabel periodik yang ditemukan oleh Lavoisier, lalu dilanjutkan ke triade Dobreiner, lalu berikutnya ada Octave Newlands, dan dilanjutkan sampai sistem periodik Mendeleev, lalu ditemukan Lothar Meyer, sampai nanti ke tabel periodik modern. Jadi kira-kira demikian urutannya ya. Jadi tentunya kenapa ini berkembang, berarti model ini memiliki kelemahan, dilengkapi oleh ini. Demikian seterusnya, masing-masing ini memiliki kelemahan. Sampai yang kita gunakan sekarang tentunya belum memiliki kelemahan. Kalau itu memiliki kelemahan, maka akan diperoleh suatu sistem periodik yang lebih baru lagi. Jadi bagi siapapun yang berminat untuk menemukan tabel periodik yang lebih baru, lebih baik, maka temukan kelemahan dari sistem periodik modern sekarang. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah pendapat dari ilmuwan Arab. Jadi sebenarnya sistem periodik ini sudah ditemukan jauh sebelumnya oleh ilmuwan Arab, hanya saja masih sederhana. Para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu logam, yaitu unsur logam, dan satu lagi laisa logam, yaitu unsur non-logam. Jadi pada zaman ini hanya ada dua kelompok unsur, yaitu logam dan non-logam. Dibuat berikut yang membedakan. Kalau unsur logam itu berupa besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Lalu ada unsur non-logam, yaitu arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Ilmuwan Arab tersebut membedakannya demikian. Kalau sifat logam itu mengilap, baru pada suhu kamar berwujud padat, mudah ditempa atau dibentuk, dan penghantar panas listrik yang baik, atau disebut dengan sifat konduktor. Sedangkan non-logam itu dibuat demikian, tidak mengilap, baru pada suhu kamar biasanya ada yang cair, ada juga yang padat dan gas, susah dibentuk karena rapuh, dan bukan merupakan penghantar panas listrik yang baik. Bisa jadi disebut atau dikatakan dengan sifat isolator. Demikian ya. Kelemahan dari kelompok unsur yang ditemukan oleh ilmuwan Arab ini adalah, ya tentunya masih ada unsur yang sifatnya di antara logam dan non-logam. Contohnya boron, silikon, dan lain-lain, yang kemudian disebut dengan metaloid dan semilogam. Jadi unsur ini sebenarnya tidak termasuk pada logam dan non-logam. Nah, jadi merupakan suatu kelemahan. Seandainya ditanya ke ilmuwan Arabnya, boron dimasukkan kemana? Mungkin ilmuwan Arabnya bingung.
karena dia bukan logam, dia juga bukan non-logam. Lalu dilanjutkan dengan model SPU yang kedua, yaitu Lavoisier. Nah, ini yang menemukan tabel periodik Lavoisier. Dasar pengelompokannya adalah sifat kimia, di mana Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Jadi ada 4 kelompok ya, gas, tanah, logam, dan non-logam. Ya, hasil pengelompokannya berikut. Kelompok gas itu contohnya cahaya, kalor, oksigen, dan lain-lain. Masih sangat sederhana ya. Non-logam berikut, logam, antimon, perak, sedangkan tanah, kapur, magnesia, dan lain-lain. Itulah hasil penemuan dari Lavoisier. Nah, kelemahannya tentunya kita sudah tahu. Karena apa? Seiring dengan berjalannya waktu, golongan tanah memiliki kandungan yang tergolong unsur logam dan non-logam juga. Nah, karena di tanah banyak logam dan non-logam ya. Begitu juga kelompok gas mengandung unsur non-logam. Jadi sebenarnya maksudnya begini, di tanah itu kan banyak juga kandungan logamnya. Jadi bukan merupakan suatu kelompok unsur tertentu. Demikian ya. Lalu dilanjutkan dengan yang ketiga ada Dobreiner gitu ya, yang dikenal dengan triade. Berarti ada kata triade, berarti 3. Nah, ini Johann Dobreiner. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan massa atomnya dan unsur-unsur tertentu dengan kemiripan sifat, seperti terjadi dalam suatu kelompok unsur yang disebut triade, yaitu terdiri dari 3 buah unsur. Massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Jadi Dobreiner membuat kelompok-kelompok unsur itu dalam satu triade. Triade pertama, triade kedua, dan seterusnya. Demikian maksudnya ya. Ini contoh satu triade. LiNaK. Oleh Dobreiner dibuat rumusannya demikian. Dengan hubungan bahwa massa atom Na, berarti yang tengah ini, unsur kedua, sama dengan rata-rata massa pertama dan ketiga. Nah, ada benarnya juga ya. 7 tambah 39 ada 23. Nah, sehingga ini merupakan beberapa triade yang ditemukan oleh Dobreiner. Jadi kelemahannya kira-kira apa? Kelemahannya berikut. Unsur yang memiliki kemiripan sifat, ya tentunya bukan hanya dari 3 unsur saja, tapi bisa lebih dari 3, atau mungkin lebih banyak lagi. Gitu mungkin ya, kelemahan dari triade Dobreiner. Jadi bukan hanya 3 yang memiliki sifat unsur mirip. Lalu dilanjutkan dengan oktav Newlands. Nah, jadi kata-kata oktav mengingatkan kita ke nada ya. Nada berarti oktav pertama, oktav kedua berarti ada 8 gitu ya. Oktav, oktet gitu demikian ya. Nah, berikut dia John Newlands. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, di mana hukum oktav menyatakan jika unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8, sama seperti do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi yang ke-8-nya balik lagi ke do, demikian ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, boleh dinyanyikan. Nah, berikut sistem periodik yang ditemukan oleh Newlands. Nah, ini satu oktav. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ke-8-nya balik lagi ke sejajaran kolom 1 gitu maksudnya ya. Ini yang ditemukan. Banyak benarnya, tapi banyaknya juga salahnya. Nah, sehingga ditemukan kelemahan sistem oktav Newlands, masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Nah, ini kok bisa dalam satu kelompok ini terdiri dari 2 unsur gitu ya. Atau ada juga sifat bahwa unsur ke-8 itu tidak memiliki sifat yang mirip, malah berbeda jauh. Contohnya H dengan F ini sifatnya ini udah berbeda jauh ya. H dengan F, kalau F dengan Cl mungkin masih mirip. Jadi masih nampak atau kelihatan kelemahan dari tabel periodik yang ditemukan oleh Newlands. Lalu dilanjutkan. Masih ada kelemahannya ini. Hal ini terjadi karena sifatnya yang sangat mirip. Setelah unsur-unsur yang ditemukan semakin banyak, diketahui bahwa pengulangan sifat tidak selalu terjadi pada unsur ke-8. Nah, mempertegas tadi
bahwa unsur ke-8 ini tidak jadi penentu. Ia penentu sifat yang mirip dengan unsur pertamanya. Demikian ya. Lalu yang berikut ada sistem periodik Mendeleev. Mulai makin berkembang. Mendeleev, dasar penyusunan atau pengelompokan, yaitu berdasarkan kenaikan massa atom. Inilah tabel periodik yang ditemukan oleh Mendeleev. Boleh kita lihat, ada tanda tanya ya. Juga masih ada satu kelompok yang terdiri dari 2 unsur. Ini ada tanda tanya. Jadi berarti ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama, sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan. Lalu, sifat unsur tersebut dapat diramalkan berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur dalam golongan yang sama. Yang kedua, sistem periodik Mendeleev meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev, gitu ya, Mendeleev. Sedangkan kelemahannya adalah adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misalnya, Cu dengan Ag, dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Ini Cu. Kok bisa dimasukkan Cu ke dalam golongan ini? Karena ini beda jauh sifatnya ya, Li, Na, K dengan Cu. Beda jauh sifatnya dengan Ag. Itu kelemahannya. Atau ada juga demikian, adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Sebagai contoh, iodin 127 mempunyai massa atom yang lebih kecil dibandingkan dengan tellurium ya. Nama telenium berarti ini nama dari sifatnya Mendeleev. Terpaksa harus mendahulukan unsur tellurium dulu baru unsur iodin. Demikian. Ini harusnya iodin dulu baru tellurium. Karena apa? Karena iodin ini lebih kecil massanya. Jadi ini masih urutan yang salah yang ditemukan oleh Mendeleev. Demikian. Lalu dilanjutkan dengan tabel periodik yang keenam, Mayer, Lothar Mayer. Ini orangnya, Pak Janggut. Ya. Dasar penyusunan itu berdasarkan masih juga kenaikan massa atom. Lothar Mayer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Jadi dia membuat suatu kurva, di mana kurva hubungan volume atom versus fungsi massa atom. Ini kurva yang ditemukannya. Jadi kalau yang di puncak berarti sifatnya sama, kira-kira demikian masuk si Lothar Mayer. Demikian ya. Coba kita lihat puncak Li, Na, K, Rb. Berarti ini memiliki sifat yang sama atau mirip. Demikian. Yang kedua Be, demikian. Udah hampir mendekati benar ya. Sehingga ditemukan jadinya seperti ini. Tabel yang ditemukan oleh Lothar Mayer. Kira-kira masih ada kelemahan nggak? Juga masih ada. Kelemahannya adalah masih terdapat unsur yang memiliki sifat berbeda dalam satu kelompok. Ini ya. Misalnya kelompok kedua ini BC, NOF ini masih memiliki sifat yang berbeda jauh pun ini ada Na, ada Mg satu kelompok. Jadi untuk beberapa ada benarnya, tapi untuk beberapa juga ada salahnya. Dan itu merupakan kelemahan dari tabel periodik Mayer. Hingga yang terakhir ditemukan sistem periodik modern. Yang terakhir adalah sistem periodik modern. Sistem periodik modern ini ditemukan oleh Henry G. J. Moseley pada tahun 1914. Dasar pengelompokan adalah kenaikan nomor atom, di mana lajur vertikal itu sama dengan golongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Kemudian lajur horizontal itu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi berikut tabel periodik yang ditemukan oleh Henry G. J. Moseley. Di mana yang lajur horizontal ini kan, lajur horizontal ini adalah disebut dengan unsur-unsur satu periode.
yaitu yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Lalu yang vertikal ini adalah unsur-unsur yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi unsur-unsur yang demikian ini sifatnya mirip. Ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Boleh kita perhatikan ya. Ini nomornya 1, 2, baru seterusnya. Jadi sudah sangat teratur ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi demikian. Ini adalah sistem periodik yang kita gunakan sampai saat ini. Kalau disuruh mencari kelemahan, cari sendiri kelemahannya. Dengan ketentuan, temukan yang lebih baru lagi. Kira-kira demikian ya. Oke, baiklah. Demikian untuk edisi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi Anda untuk mengetahui bagaimana sejarah ditemukannya sistem periodik yang sekarang. Dimulai dari sebelumnya yang sangat sederhana. Semoga siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi!